Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang keempat, yaitu mengenai persepsi dan komunikasi. Anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Ardelia Dinda Ivana dengan NPM 20.01.01.0032. Kemudian ada Putri Puspitasari dengan NPM 20.01.01.0033. Dan selanjutnya ada Nadia Niken Widiastari dengan NPM 20.01.01.0069. Dan yang terakhir ada Sela Puji Hartanto dengan NPM 16.01.01.0170. Oke, saya Putri Puspitasari, NPM 20.01.01.0033. Di sini saya akan membahas mengenai indera. Nah, indera ini terdiri dari yang pertama penglihatan. Penglihatan merupakan suatu indera yang paling penting. Semua makhluk dapat melihat energi elektromagnetik yang sama dengan cahaya, tapi ada beberapa perbedaan. Misalnya, manusia buta terhadap sinar ultraviolet, tapi lebah, madu, dan semut bisa melihatnya. Lalu yang kedua yaitu pendengaran. Rangsangan fisik untuk pendengaran adalah gelombang tekanan di udara. Gelombang suara bervariasi dalam frekuensi, yaitu pitch, intensitas atau kenyaringan, dan kompleksitas atau kualitas nada. Suara yang dapat didengar manusia yaitu dalam jangkauan dari nada rendah 20 Hz hingga nada tinggi 20.000 Hz. Lalu yang ketiga yaitu indera lainnya, terdiri dari bau dan rasa, indera berbasis kulit, menyentuh, hangat dan dingin, serta nyeri. Lalu yang keempat yaitu ada kinestik. Ini adalah perasaan di mana anggota badan dan tubuh seseorang berada di luar angkasa. Cara yang dapat Anda ketahui di mana tangan atau kaki Anda berada bahkan dalam kegelapan pekat. Reseptor kinestik terletak di seluruh otot, tendon, dan persendian tubuh. Sensor ini memberitahu kita tentang posisi relatif dan gerakan anggota tubuh kita dan berbagai bagian tubuh kita. Lalu yang kelima yaitu vestibular. Sistem vestibular yang mempertahankan keseimbangan dan gerakan, memberikan reseptor yang terletak di telinga bagian dalam dan terutama berkaitan dengan menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Lalu yang keenam yaitu gambaran. Sistem indera yang saling terkait diperiksa di sini, menyediakan jaringan untuk mendaftarkan rangsangan baik internal maupun eksternal organisme. Reseptor indera terdapat kelebihan beban dan berhenti untuk mendaftarkan rangsangan. Misalnya, setelah beberapa saat orang yang memakai parfum tidak bisa lagi mencium bau itu, sedangkan yang lain masih bisa mencium bau tersebut. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ini yaitu persepsi sensorik ekstra. Beberapa orang menerima keberadaan persepsi ekstra sensor, yaitu persepsi tanpa sadar dalam berbagai sensasi dalam indera dibahas di atas. Ini disebut sebagai pesian, proses informasi atau energi yang tidak biasa transfer yang saat ini tidak dapat dijelaskan dalam istilah mekanisme fisik atau biologis yang diketahui. Lalu selanjutnya yaitu perhatian atau persepsi selektif. Nah, di sini yang pertama ada rangsangan fisik eksternal. Beberapa jenis rangsangan fisik eksternal menarik perhatian kita, seperti ukuran, misalnya benda besar, kecil, sedang, lalu yang ada pengulangan, misalnya peristiwa yang terjadi berulang kali. Lalu posisi, misalnya iklan di koran, halaman, atau bingkai online. Lalu ada warna, objek bergerak di pengaturan stasioner, kebaruan, dan kontras. Semua rangsangan ini memiliki ikatan yang tepat tertentu yang menyebabkan kita memusatkan perhatian pada mereka. Lalu yang kedua yaitu batas absolut dan diferensial. Setiap reseptor indera membutuhkan beberapa tingkat energi untuk menggairahkannya sebelum persepsi terorganisir. Level minimum ini disebut ambang absolut. Jadi di bawahnya kita tidak merasakan energi. Ambang batas diferensial adalah yang terkecil jumlah di mana dua rangsangan serupa harus berbeda untuk dianggap berbeda. Lalu yang ketiga yaitu disposisi yang mempersepsikan. Merupakan rangsangan yang kurang terukur variabel yang unik untuk individu. Ini dapat diklasifikasikan sebagai keadaan internal orang seperti kepribadian, motivasi, dan pembelajaran sebelumnya, dan mempengaruhi jalannya orang merasakan. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada organisasi persepsi. Nah, yang pertama itu ada angka ambigu. Ketika kita pertama kali melihat garis pada gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka melambangkan disorganisasi. Kemudian kita tiba-tiba mulai menyadari bahwa itu adalah gambar dan dapat mewakili salah satu dari bebek atau kelinci. Dan kemudian berfluktuasi antara kedua gambar. Lalu yang kedua ada gambar atau latar belakang. Kita jarang menemukan ambiguitas dengan objek 3 dimensi di dunia visual normal. Tetapi dengan objek 2 dimensi, kita merasa sulit untuk membedakan antara latar belakang dan gambar.
Nah, yang ketiga ini yaitu hukum organisasi Gestalt, merupakan sejumlah aturan atau hukum yang mengatur organisasi persepsi. Nah, lalu selanjutnya yang keempat ada keteguhan, salah satu cara di mana orang mengatur dunia mereka dari mereka dan membuatnya lebih dimengerti adalah dengan menekankan stabilitas dan keteguhan. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu ilusi. Ilusi dapat digambarkan sebagai kesalahan persepsi yang dapat diandalkan yaitu stabil dan bukan karena eksplorasi atau pemrosesan rangsangan yang tergesa-gesa atau ceroboh di pihak kita. Nah, yang terakhir yaitu aplikasi organisasi perseptual. Prinsip organisasi sering diterapkan dalam kehidupan kita. Ketika sebuah iklan untuk suatu produk dilihat di televisi komersial, soundtrack dan rangsangan visual saling melengkapi dan membantu konsumen untuk mengatur pesan. Pengulangan pesan dalam iklan juga berkontribusi pada organisasi perseptual para konsumen. Persepsi orang berkaitan dengan cara kita memandang karakteristik pribadi orang lain, khususnya suasana hati mereka saat ini dan kepribadian mereka. Berbagai isyarat dinamis seperti postur, gerak tubuh, ekspresi wajah, arah pandangan, nada suara, memiliki implikasi yang serius, dan kelancaran persepsi yang salah bisa muncul ketika namun dalam ketidaksempurnaan informasi selalu ada ruang mengatasi rangsangan yang terdaftar. Mungkin karena tekanan pekerjaan, tafsir bisa menjadi masalah di mana faktor-faktor khusus yang berlaku seperti kesalahan logika, efek halo, stereotip, dan kesamaan yang diasumsikan. Dalam kesalahan logika, asumsinya adalah bahwa sifat-sifat tertentu selalu ditemukan bersama. Apa yang tampak terjadi adalah bahwa perubahan persepsi orang muncul dari berbagai isyarat atau rangsangan kecil yang mengarah pandangan yang benar-benar berubah dari orang yang dirasakan. Kecenderungan lain mirip dengan kesalahan logis atau yang disebut efek halo. Efek ini muncul ketika kita memandang orang dalam setiap konsep baik dan buruk. Orang baik memiliki semua kualitas baik, sedangkan orang jahat memiliki semua kualitas yang lebih ke buruk. Seseorang memberikan evaluasi yang merugikan terhadap karirnya, mungkin kemudian menemukan bahwa ketika profilnya telah meningkat, evaluasi menanggung bekas penilaian sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu stereotip. Stereotip juga dapat dilihat sebagai keyakinan umum tentang karakteristik, atribut, dan pelaku yang biasanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Dikatakan bahwa keterkaitan pada stereotip dapat menyebabkan penilaian yang berlebihan terhadap perbedaan antar kelompok. Namun, stereotip tidak selalu menghasilkan penciptaan citra negatif, namun juga bisa positif. Manajemen kesan mengacu pada proses di mana individu mencoba untuk mengontrol kesan bahwa orang lain membentuk mereka. Oleh karena itu, salah jika berpikir seperti itu. Orang yang berada di ujung penerima perhatian pengamat atau orang yang dituju adalah hanya pasif, sedangkan satu-satunya orang yang aktif dalam proses persepsi adalah orang penerima. Orang yang tertarget bisa berpikir untuk menghasilkan kesan yang baik melalui berbagai taktik, diantaranya seperti taktik yang digunakan dalam politik organisasi. Rosenfeld, Giacalone, dan Riordan pada tahun 1995 melihat taktik ini sebagai satu, bermain aman, memberikan kesan bahwa seseorang tidak mudah membuat kesalahan. Yang kedua, bermain bodoh, memberikan kesan bahwa seseorang tidak dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan harapan bahwa seseorang dapat menghindarinya. Dengan demikian, menciptakan ruang untuk melakukan hal-hal yang benar-benar disukai. Mengutip para ahli, menciptakan kesan bahwa satu terhubung dengan baik dengan ahli sebagai berarti untuk mendukung penilaian seseorang. Yang selanjutnya, mengungkapkan hambatan. Menekankan atau hambatan imajiner yang dihilangkan seseorang membawa hasil yang sukses, seolah-olah
Untuk katakan itu, pemain dapat mengambil apa yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu kegemukan, menyampaikan kepada orang yang berada untuk mencoba mempengaruhi, misalnya pewawancara terhadap hal-hal yang baik tentang mereka. Yang terakhir yaitu kesesuaian pendapat, mendukung pendapat atau pandangan orang yang coba terkesan untuk mendapatkan dia di sisinya. Selanjutnya yaitu melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang konkret untuk membantu orang yang mencoba terkesan atau tanpa melakukannya untuk menerima evaluasi yang menguntungkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu teori atribusi. Keistimewaan ini mengacu pada seberapa berbeda perilakunya yang diamati dari perilaku lain. Dalam keadaan ini, pengamat melampirkan atribusi eksternal untuk perilakunya. Untuk yang kedua ada konsensus. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama bereaksi dengan cara yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Untuk yang ketiga ada konsistensi. Pengamat perilaku seseorang membutuhkan eksistensi yang diperhitungkan. Untuk yang selanjutnya ada model inferensi. Disarankan jika kita ingin tahu lebih banyak tentang pertimbangan yang mempengaruhi atribusi berdasarkan faktor internal yang harus kita menguji model inferensi tersebut. Untuk yang terakhir yaitu ada skema untuk mengklasifikasikan faktor yang digunakan untuk atribusi menyebabkan hasil dari tindakan perilaku, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi dan persepsi saling berkaitan. Persepsi adalah bagian penting dari proses komunikasi, dan di tempat kerja ada komunikasi yang berbeda, yang mana terinspirasi secara resmi sering disebut sebagai komunikasi, sedangkan komunikasi tidak resmi atau tidak terencana dan spontan tergolong informal. Sebuah sistem komunikasi dapat mengirimkan informasinya ke bawah dan ke samping dalam suatu organisasi dan atas dasar satu arah atau dua arah dan untuk lingkungan eksternal. Untuk macam-macam komunikasi ada 4. Yang pertama ada komunikasi lisan dan tertulis. Ketika kita menggunakan kata yang diucapkan baik tatap muka, dalam kelompok kecil atau melalui telepon atau melalui panggilan video, pengirim pesan memiliki kesempatan untuk mengamati umpan balik, jawab pertanyaan, dan memberikan informasi tambahan dengan cara klarifikasi. Untuk yang selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua aspek komunikasi yang tidak diungkapkan secara lisan ataupun secara tertulis. Ini termasuk gerakan tubuh, penekanan, dan informasi yang kami berikan pada kata-kata, ekspresi, ataupun yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada informasi komunikasi teknologi. Penerapan teknologi baru untuk komunikasi informasi mencakup sistem pemrosesannya informasi terkomputerisasi, sistem baru, bentuk sistem telekomunikasi, dan kombinasi dari keduanya. Yang selanjutnya yaitu ada siklus komunikasi dan prinsip Widu. Untuk kesulitan komunikasi, yang pertama ada ketidakmampuan untuk berpikir jernih, kesulitan pengkodean, pengaruh budaya, kebisingan, selektivitas, ego yang terluka, emosi dan kecemasan sosial, faktor lingkungan, umpan balik dari keheningan, rumor, keliru atau berbohong. Kemudian ada meningkatkan komunikasi. Dalam sebuah studi, perusahaan dengan sangat baik harus melakukan proses komunikasi internal pada titik kritis waktu, seperti periode restrukturisasi besar-besaran dan reorganisasi. Sejumlah faktor yang terkait dengan efektivitas komunikasi diidentifikasi dengan 1. Adanya komitmen dari komunitas initiation oleh kepala eksekutif yang sangat terlihat dan terampil dalam berhubungan dengan orang-orang dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk mereka. 2. Kata-kata didukung oleh tindakan. Ada keyakinan bahwa akan ada kerugian manajerial kredibilitas jika ada ketidakcocokan antara apa yang akan dikatakan dan tindakan selanjutnya. Yang ketiga, ada komitmen untuk mengkomunikasikan dua arah komunikasi, mencapai keseimbangan antara komunikasi ke atas dan ke bawah, dan karyawan didorong secara positif untuk berkomunikasi ke atas. Yang keempat, ada penekanan pada komunikasi tatap muka komunikasi, dan terlebih lagi pada saat perubahan dan ketidakpastian. Sebagai manajer senior yang didirikan melakukan kontak langsung dengan karyawan. Yang kelima, ada usaha keras dari senior manajer untuk mempertahankan manajer lebih lanjut bahwa hierarki informasi sebenarnya adalah supervisor di semua tingkatan adalah aktif di berbagai informasi dengan mereka kelompok kerja dalam upaya untuk meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian.
Selanjutnya ada kecenderungan nyata untuk mendorong usia karyawan untuk maju dengan buruk berita. Misalnya adanya kemunduran, kegagalan produk, dan keluhan pelanggan, serta kabar baik dan tidak menghukum pembawa berita buruk. Kemudian, karena karyawan bervariasi dalam informasi mereka butuhkan, ada pengakuan bahwa pesan harus relevan dengan sesuai dengan kebutuhan audiens sasaran. Dan pemikiran diberikan dengan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penting untuk selalu menyadari perlu waspada sejauh komunikasi prihatin dan biarkan orang tahu relevan secara fakta secepat mungkin, terutama di saat krisis atau perubahan besar. Dan materi yang terakhir yaitu komunikasi penting dalam keterampilan. Dalam setiap diskusi komunikasi, sangatlah penting untuk mendengarkan secara efektif dengan memberikan umpan balik atau feedback yang perlu digarisbawahi. Tambahan pengembangan keterampilan dan mendengarkan dalam penyediaan umpan balik sangatlah dianjurkan. Keterampilan yang tercantum di sini sangatlah penting dalam konteks persepsi interpersonal. Juga mereka sangat penting untuk eksekusi yang efisien praktik sumber daya manusia tertentu, seperti misalnya saat melakukan wawancara seleksi dan penilaian pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Di sini mendengarkan secara aktif artinya bukan hanya mendengarkan, tetapi pendengaran berarti mendaftar rangsangan berdasarkan suara dan mendengarkan memerlukan perhatian apa yang kita dengar, menafsir dan juga mengingat rangsangan. Artinya, mendengar secara efektif adalah proses aktif daripada proses pasif, di mana pendengar berkonsentrasi intens pada komunikasi dan tertarik untuk memahami sepenuhnya. Yang kedua yaitu keterampilan umpan balik, di mana ketentuan umpan balik positif adalah fungsi yang manajer bisa dengan hangat untuk merangkul. Karena memberikan umpan balik artinya memberikan hal yang positif, sama tidak dapat dikatakan tentang ketentuan negatif masukan. Manajer rata-rata bisa merasakan tidak nyaman dalam peran konveyor berita buruk. Dia mungkin takut akan menyinggung perasaan bawahan atau tidak menyukai prospek mengatasi pembelaan bawahannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk menemukan bahwa pemberian umpan balik negatif sering dihindari atau ditunda. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.